Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Saldi Putri dengan NIM 2405082. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-10 yaitu manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana dalam program pendidikan non-formal adalah proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan terhadap segala fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, manajemen sarana dan prasarana dalam program pendidikan non-formal adalah suatu proses yang sistematis dan terencana dalam mengelola seluruh fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga pengawasan. Sarana dan prasarana ini merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena menjadi penunjang utama keberhasilan proses belajar. Dalam PNF, pengelolaan ini harus dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana ini tidak harus selalu lengkap seperti sekolah formal. Pengelola bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat seperti menggunakan balai desa, rumah warga, atau tempat ibadah sebagai ruang belajar. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana tidak hanya sekedar menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut tersedia sesuai kebutuhan, digunakan secara efektif, dirawat dengan baik, dan mampu menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan manajemen sarana dan prasarana. Tujuan manajemen sarana dan prasarana dalam program PNF tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa seluruh fasilitas tersebut dapat dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung keberhasilan program pendidikan. Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu menunjang kelancaran proses pembelajaran. Itu agar kegiatan pembelajaran berjalan lebih efektif dan juga efisien. Sarana dan prasarana tersedia dengan baik akan sangat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Dalam program PNF, proses pembelajaran sering bersifat fleksibel dan kontekstual sehingga membutuhkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya dalam program keterampilan seperti menjahit, memasak, atau komputer, keberadaan alat praktik menjadi sangat penting. Tanpa sarana tersebut, pembelajaran tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, tujuan utama pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah agar proses pembelajaran dapat berjalan secara lancar, efektif, dan juga efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Fasilitas yang baik akan meningkatkan mutu hasil belajar. Fasilitas yang memadai akan menciptakan suasana belajar yang baik, lingkungan yang nyaman, alat belajar yang lengkap, serta media pembelajaran yang menarik akan membuat peserta didik menjadi lebih mudah untuk memahami materi. Dalam konteks PNF, kualitas layanan pendidikan sangat penting karena peserta didik berasal dari berbagai latar belakang. Dengan sarana dan prasarana yang baik, lembaga dapat memberikan layanan yang lebih profesional, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sumber daya secara optimal, yaitu menghindari pemborosan dan penggunaan yang tidak tepat. Salah satu tujuan dari manajemen sarana dan prasarana ini yaitu memastikan bahwa semua fasilitas yang tersedia yang digunakan secara optimal dan tepat guna. Artinya setiap sarana dan prasarana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan fungsi dan juga kebutuhannya. Yang keempat yaitu menjamin keberlangsungan program, yaitu sarana yang terawat membutuhkan program bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Program PNF biasanya memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan dan juga fasilitas. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang dimiliki harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Melalui pemeliharaan yang rutin dan penggunaan yang bijak, fasilitas tidak cepat rusak dan tetap layak dipakai. Hal ini akan membantu program PNF untuk terus berjalan tanpa hambatan, sehingga keberlanjutan program bisa dapat terjaga.
Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sarana dan prasarana. Fungsi manajemen sarana dan prasarana dalam program PNF bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dapat digunakan secara optimal dan dapat mendukung proses pembelajaran. Fungsinya yang pertama yaitu perencanaan. Menentukan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan program yang akan dijalankan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Pada tahap ini, pengelola menentukan jenis, jumlah, dan kebutuhan fasilitas yang akan digunakan berdasarkan program yang dijalankan. Perencanaan yang baik akan membantu menghindari kekurangan atau kelebihan dari fasilitas. Yang kedua yaitu pengadaan. Menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, bisa melalui pembelian, bantuan, atau swadaya masyarakat. Pengadaan adalah proses menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian, bantuan dari pemerintah atau pihak lain, serta swadaya masyarakat. Tujuannya agar fasilitas yang dibutuhkan dapat tersedia tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan, yaitu mengatur pemakaian agar efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana sarana dan prasarana digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan ini harus dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tujuan, sehingga fasilitas dapat memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan, yaitu merawat sarana agar tetap layak dan juga tahan lama. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap baik dan layak digunakan. Kegiatan ini bisa meliputi perawatan rutin, perbaikan jika terjadi kerusakan, serta penyimpanan yang tepat agar fasilitas lebih awet. Yang selanjutnya itu pengawasan, yaitu mengontrol penggunaan agar tidak terjadi kerusakan atau penyalahgunaan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengontrol penggunaan sarana dan prasarana agar tidak menjadi kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Dengan adanya pengawasan, penggunaan fasilitas menjadi lebih tertib dan juga lebih terarah. Selanjutnya yaitu urgensi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan program PNF. Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penyelenggaraan program PNF. Keberadaan fasilitas yang memadai tidak hanya mendukung proses belajar, tetapi juga menentukan kualitas dan keberlanjutan dari program. Urgensi yang pertama yaitu mendukung proses pembelajaran. Tanpa adanya sarana yang memadai, pembelajaran akan sulit berjalan secara maksimal, terutama pada program keterampilan seperti menjahit, komputer, dan juga lain-lain. Sarana dan prasarana menjadi penunjang utama dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa fasilitas yang memadai, pembelajaran akan sulit berjalan secara maksimal, terutama pada program berbasis keterampilan seperti menjahit, memasak, atau komputer yang membutuhkan alat praktik secara langsung. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan belajar yang nyaman membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan juga semangat. Lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan tertata dengan baik dapat meningkatkan semangat peserta. Fasilitas yang mendukung membuat mereka menjadi lebih aktif, fokus, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. PNF ini bersifat fleksibel sehingga sarana yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga belajar. PNF ini bersifat fleksibel dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan warga belajar agar program yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi warga belajar. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar. Fasilitas yang lengkap dapat membantu peserta didik dalam memahami materi secara lebih praktis dan juga nyata. Fasilitas yang lengkap dan sesuai akan membantu peserta didik dalam memahami materi dengan lebih mudah, terutama melalui praktek langsung. Hal ini berdampak pada peningkatan keterampilan dan juga hasil belajar yang lebih optimal. Yang selanjutnya yaitu menunjang efektivitas program. Program akan berjalan lebih terarah, terorganisir, dan mencapai tujuan yang lebih baik.
Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan program akan menjadi lebih terarah, terorganisir, dan juga efisien. Hal ini memudahkan pengelola dalam mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Yang terakhir yaitu membangun kepercayaan masyarakat. Lembaga PNF dengan fasilitas yang baik akan lebih mudah dipercaya dan juga diminati oleh masyarakat. Lembaga PNF yang memiliki fasilitas yang baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan ini penting untuk menarik minat peserta didik dan menjaga keberlangsungan program. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana dalam program pendidikan nonformal merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan program karena berperan dalam menunjang proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program. Tanpa pengelolaan yang baik, tujuan pendidikan nonformal sulit tercapai secara optimal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.